Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yeah, I hope we are fine. Of course. Okay, in this meeting, we are going to continue our lesson. It is chapter 3. The title of chapter 3 is Be Healthy, Be Happy. Okay, the competent base that we are going to study, it is the competent base number 3, ya, untuk bagian pengetahuannya, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label, dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, bagaimana dengan keterampilannya? Keterampilannya adalah tentu saja kalian harus bisa nanti menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek sederhana terkait obat, makanan, dan minuman. Jadi simpelnya untuk pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang teks label, ya. Label, apa itu label? Label adalah sesuatu yang nempel, attach, ya, printed on the package of the product, ya. Jadi sesuatu yang nempel, sesuatu yang dicetak di atas kemasan, ya. Kemasan apa yang akan kita pelajari, yaitu obat, makanan, atau minuman. Okay, what is the objectives? Tujuan, ya. Apa tujuan kalian belajar label? Buat apa sih gitu ya? Buat apa sih kita harus mempelajari label? Ya. Nah, apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama, to choose healthy and safe product. Jadi memilih produk yang sehat dan aman tentu saja. Ketika kamu membeli obat, nih kamu baca. Kamu harus bisa baca, oh ini aman, oh ini bisa menyehatkan. Makanan, oh ini aman, ini sehat, dan lain sebagainya. Kemudian the second one is to avoid harmful effect. Avoid, menghindari atau mencegah. Menghindari efek yang berbahaya. Ketika kamu baca labelnya, ini isinya apa gitu ya. Kalau memang kira-kira berbahaya ya jangan. Gitu ya, jangan digunakan. And then to get the best result, tentu saja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, obat ini bagus nih kayaknya karena mengandung ini. Nah, itu ya. Jadi kita akan ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi itu tujuannya. Ada 3 tujuannya: to choose healthy and safe product, to avoid harmful effect, and to get the best result. Oke, nah sebelum kita lanjut, Ibu akan memperlihatkan dulu nih, bisa nggak kalian membedakan this is a medicine label, this is a food label, and this is a drink label. Oke. Nah, oke, kira-kira, can you guess? Ini label apa? Ya, good. This is medicine or drug. Ya, obat. Ini label obat. Next. Cipalas. Acetaminophen liquid, pain reliever, fever reducer. What kind of label is it? Food, drink, or medicine? Okay, still medicine. Good job. Next. Kraton tea, the perfect cup of tea. Ya, ada T-nya ya. Berarti this is drink. Next. Ada farmhouse, no chemical, no additive, oatmeal bread. Okay, you know bread? Ya, bread itu roti ya. So, this is the label of food. Okay. At least sekarang kalian sudah bisa membedakan ya. Which one is drink label, which one is food label, and which one is medicine label. Kira-kira informasi di medicine, di food, di drink itu
sama nggak ya informasi-informasinya? Ya, ketika kalian membaca labelnya, kira-kira sama nggak ya? Oke, apa saja informasi yang ada? Kita lihat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang tadi, Pinax tadi, medicine. I'm going to give you some questions. The first question is, okay, what is the name of the product? Okay, apa nama dari produk ini? Itu ya, yang Ibu bulatin di sana. The name of the product is Pinax. Good. Next, what is Pinax? Apa sih itu Pinax? Pinax, ya. Apa sih? Obat apa? Okay, can you guess? Ya, children's cough syrup. Jadi Pinax itu adalah sirup obat batuk anak. Ya, children's cough syrup. Next question. Nah, how much is the content of the product? How much? Berapa banyak content of the product? Isi ya. Isi dari produk itu berapa banyak sih? Oke. Bisa jawab? Ya, 75 milliliters. Next. Nah, is there any information about the dosage? Nah, dosage ya. Ada dosis, biasanya kalau obat itu ada dosisnya. Sehari berapa kali, berapa sendok gitu ya. Is there any information? Ada nggak informasinya? Harusnya ada ya. Nah, kalau di label yang ada di sini, ada nggak? Oke, no information. Kalau tidak ada ya no information. Mungkin ini kan di depan ya, di kardusnya mungkin. Tapi kalau di brosurnya itu nanti di dalamnya biasanya pasti ada dosisnya. Next, is there any information about how to use the product, the product atau the medicine? Bagaimana? Ada nggak informasinya bagaimana cara menggunakan obat ini? Ya, kalau tadi dosis tidak ada, kira-kira cara menggunakannya ada nggak? Itu ada ya. Use medicine according to physician's instruction. Artinya apa? Gunakan obat ini sesuai dengan petunjuk dokter anak. Ya, physician, dokter anak ya. Instruksinya dokter anak. Jadi tidak sembarangan memberikan obat ini. Okay, next question. Is there any information about how to store the medicine? Ada nggak informasi tentang bagaimana cara menyimpan ya? Store itu menyimpan obat. Ada nggak? Biasanya kalau store in, simpan di kulkas misalkan gitu ya. Ada ya? Oke. Nah, di sini ada keep it in moderate temperature. Simpan di temperatur yang moderate, aman, suhu ruang dan lain sebagainya. Kemudian ada keep away from children. Keep away, jauhkan dari jangkauan anak ya. Jadi di situ ada informasi dua tentang how to store the medicine ya. Keep it in moderate temperature and keep away from children. Itu ya. Jadi di sini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 informasi dalam satu label ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, Bu sudah siapkan tuh. Ada yang di Kratonti ya. Ini, minuman. Kratonti adalah name of the productnya. Kemudian for the perfect cup of coffee itu adalah bisa disebut dengan description-nya. Bahwa Kratonti itu adalah teh ya. And then di situ ada direction to use. Use 1 bag per cup. And so still dan seterusnya ada di situ gunakan satu kantong gitu ya. Kemudian masukkan air hangat, steep for 3 to 5 minutes. Diamkan sampai 3 sampai 5 menit and remove the tea bag dan angkat atau buang si kantong tehnya. Itu cara direction to use, itu cara menggunakannya. Kemudian di situ ada informasi apa lagi? Ada content ya. Net weight, berat bersih ya. Berat bersih ada 60 ml. Kemudian di situ ada best before. Biasanya best before itu baik digunakan sebelum. Nah, di situ tidak ada tanggalnya, cuman ada best before-nya saja. Okay, next. Nah, ini ada kira-kira milk calcium itu apa?
Minuman ya, dietary supplement, minuman, suplemen makanan. Oh, bukan minuman, makanan ya, suplemen makanan. Di situ ada 600 mg 100 soft gel. Oh iya, soft gel. Isinya adalah 100 soft gel. You know soft gel? Soft gel itu kayak vitamin A yang suka dikasih di posyandu, vitamin A ya, gel. Jadi isinya minyak kapsul tapi gel ya. Nah, di situ yang Ibu highlight di situ ada ingredients ya, dan ada expiration date. Ya, jadi tadi informasinya selain ada nama, name of the product, lalu ada description, lalu ada content, and then ada the uses, kegunaannya, lalu ada direction to use, direction to store, dan ini ada tambahan ingredients and expiration date. Ya, jadi kalau dilihat tadi ada 8 informasi. There are 8 informations. Label ya, yang ada di label, baik itu makanan, minuman atau medicine. Oke, take a look. Nah, ini ya. Nah, ini jadi detail informationnya, the name of the product. Nah, Ibu lihat di situ ada 2 kolom ya. Yang pertama adalah name of the product, descriptions, content, uses, kemudian direction to use or dosage, and direction to store and expiration date. Sedangkan di yang kanannya tadi ada name of the product, ada description, ada content, ada ingredients, ada direction to use, ada directions to store, and expiration date. Kira-kira which one is the medicine information? Mana untuk obat? And which one is the description or the information for medicine, food and drink? Ya, mana kira-kira? Oke, good. Yang sebelah kiri ya, di situ ada dosage, berarti dia untuk medicine atau drug, and food and drink yang tidak ada dosisnya, tapi di situ ada apa? Ada ingredients. Apa itu ingredients? Ya, bahan-bahan. Jadi terbuat dari apa makanan itu. Sedangkan di medicine di situ ada uses. Uses itu untuk apa? Penggunaannya. Untuk menyembuhkan apa, untuk mengurangi rasa apa, rasa sakit apa, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ada informasi detail dari label. Label obat berbeda dengan label food or drink. Ya, bedanya yaitu tadi dari uses dan ingredients-nya. Oke. Nah, berikutnya Ibu akan kasih tugas nih, silahkan kalian buka buku paket halaman 36. Di situ ada Cipalas ya. Tadi sudah dibahas bahwa Cipalas itu adalah a kind of medicine. Oke, silahkan kalian cari informasinya. What is the name of the product? What is Cipalas? Berarti cari description-nya ya. And then how much is the content of the product? Kemudian is there any information about how to store? And then what are the uses of the product? Oke. Silakan. Jika ada yang kurang paham, boleh kalian hubungi Ibu di Japri WA, silahkan. Ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.